Shalom saudara-saudara. Selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan bicara tentang iman. Saya yakin istilah ini bukan istilah yang asing bagi orang-orang Kristen. Kita mengaku sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Mungkin kita mengucapkan kata ini setiap minggu. Tapi apakah kita tahu artinya? Apa yang dimaksud dengan iman? Dan untuk menjelaskan ini saya ingin membacakan dari satu ayat diambil dari Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10 kemudian ayat 17. Begini bunyi firman Tuhan, Roma 10 ayat 9, 10 kemudian 17. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat yang ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dari 3 ayat ini kita akan belajar bahwa iman yang sejati itu memiliki 3 aspek. Yang pertama adalah yang disebut notitia. Istilah Latin ini merujuk kepada pengetahuan, menuju pada aspek kognitif di dalam hidup kita. Kita beriman bukan pada sesuatu yang kita tidak tahu. Kita beriman bukan pada sesuatu yang kita tahu tapi keliru. Aspek notitia itu berarti kita berkata seperti Paulus, aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi pengetahuan itu bagian dari iman. Saya tidak mengatakan bahwa pengetahuan pasti menghasilkan iman, tetapi saya mengatakan bahwa iman mengandung unsur pengetahuan. Kalau kita tidak tahu Allah yang benar, kalau kita tidak tahu betapa menjijikannya dosa, kalau kita tidak tahu siapa juru selamat kita, bagaimana kita bisa memiliki iman yang sesungguhnya? Makanya tadi di Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Allah. Kalau tidak ada kebenaran yang disampaikan, kalau kita tidak tahu apa itu kebenaran, bagaimana kebenaran itu bisa membebaskan kita? Bagaimana kebenaran itu bisa membawa pengaruh yang membawa perubahan di dalam hidup kita? Jadi aspek pertama dari iman adalah pengetahuan. Kita tahu sesuatu dan kita tahu bahwa sesuatu itu adalah benar. Itu aspek dari iman, notitia. Yang kedua, aspek dari iman disebut asensus. Asensus merujuk kepada perasaan kita, merujuk kepada aspek-aspek emosi kita. Ketika kita beriman kepada Allah, kita bukan cuma memberikan persetujuan intelek. Banyak orang berpikir bahwa iman itu persetujuan intelek. Saya setuju Yesus bangkit dari kematian. Saya setuju Yesus mati untuk saya. Itu memang penting. Tapi itu hanya bagian dari notitia. Ada bagian lain dari iman, yaitu bagian asensus. Bagaimana perasaan kita berikan kepada Allah. Sebagaimana perasaan kita dahulu telah menjadi tumpul oleh dosa. Sama seperti dahulu emosi-emosi di dalam hidup kita pakai untuk hal-hal yang tidak kudus. Sekarang kita arahkan kepada Kristus. Itu adalah asensus. Jadi asensus bukan hanya masalah kita tahu, tetapi juga kita percaya. Dalam hati kita percaya ada sesuatu yang terjadi di dalam hati kita. Aspek yang ketiga dari iman adalah yang disebut fidusia. Fidusia berarti bukan cuma kita percaya, tetapi kita mempercayakan diri. Jadi iman kita tahu, itu penting. Kita percaya pada apa yang kita tahu, itu juga penting. Tetapi iman juga berbicara tentang kita mempercayakan diri kita kepada Allah. Jadi bukan cuma percaya, tetapi mempercayakan diri kepada Dia. Nah, saudara, apa artinya mempercayakan diri? Mempercayakan diri berarti bahwa iman itu adalah sebuah garis yang panjang. Iman bukan hanya sebuah titik, tetapi sebuah garis yang panjang yang ujungnya adalah Allah, yang awalnya juga adalah Allah. Pada saat kita pertama kali percaya, saya yakin kita sudah diselamatkan.
Saya yakin pada saat kita percaya kepada Yesus, menyerahkan diri kepada Dia, kita sudah diselamatkan. Tetapi iman tidak berhenti di sana. Iman itu sebuah kontinuitas. Makanya Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Karena iman bukan hanya masalah kita tahu sesuatu itu benar, itu notisia. Iman bukan hanya masalah kita percaya sesuatu, terjadi perubahan dalam perasaan dan emosi kita, itu asensus. Tetapi iman juga bicara tentang fidusia. Bagaimana kita mempercayakan diri seutuhnya kepada Allah. Kita menyandarkan diri seutuhnya kepada Allah. Itu adalah iman. Sebuah ilustrasi yang cukup populer adalah seorang ateis yang jatuh dari sebuah bukit. Kemudian dia hanya berpegangan pada semak belukar. Dan karena dia takut akan sebentar lagi jatuh dan mati, dia berteriak ke atas, "Siapa yang ada di sana, tolong saya." Kemudian Tuhan menjawab, "Ini aku akan tolong kamu. Siapa kamu?" Kemudian suara dari atas berkata, "Aku Tuhan akan menolong kamu." Si ateis kemudian berpikir, "Waduh, kalau aku tidak percaya dia, aku mati. Kalau aku percaya dia, aku tidak percaya dia." Kemudian ateis mengambil keputusan, "Tuhan, tolong aku." Dan Tuhan mengatakan, "Ya sudah, lepaskan tanganmu dari semak belukar. Aku akan menanti kamu di bawah, akan menopang kamu di bawah." Si ateis berpikir, kalau dia melepaskan tangannya dari semak belukar itu, ya kalau ditangkap. Kalau tidak ditangkap bagaimana? Pada akhirnya si ateis berkata kepada Tuhan, "Tuhan, bisa minta tolong yang lain." "Minta tolong apa?" Si ateisnya tanya, "Apakah ada orang lain selain kamu di sana? Aku mau minta tolong dia saja supaya dia menyelamatkan saya." Saudara, ini sebuah ilustrasi yang tidak benar-benar terjadi. Tapi ini bagus untuk memberitahu kita. Ada orang yang mungkin tahu tentang Allah, tahu kebenaran. Ada orang yang mungkin percaya pada kebenaran, tetapi belum tentu dia mempercayakan diri kepada kebenaran itu. Makanya Roma 10 ayat 9 dan 10 mengatakan, keselamatan itu karena kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Bukan cuma dalam hati, tetapi ada wujudnya di luar. Bukan cuma ada wujudnya di luar, tetapi juga menyangkut masalah hati kita. Jadi sekali lagi, iman yang benar mengandung unsur notisia. Apa yang kita tahu? Kita tahu tidak tentang kebenaran. Bicara tentang asensus, apa yang kita percayai, sesuatu terjadi dalam perasaan kita. Dan juga menyangkut aspek fidusia. Bukan cuma percaya, tapi kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Kita menyandarkan diri kita kepada Dia. Itu adalah iman yang sejati. Pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki iman yang sejati? Tuhan memberkati kita. Amin.